kayaknya komalnya Pak Oki belum lama Pak ya? Komal saya dulu khusus kesaksian, tapi kalau untuk diskusi baru, Pak. Baru sebulan Oh ya lebih ini. gitu. Saya kebetulan saya ini lahir baru ya Pak Oki ya. Ya, silakan. Saya ini awalnya itu agamanya awal keturunan, awal kepercayaan, terus masuk ke agama sebelah. Terus saya kemudian, walaupun saya nggak begitu aktif, saya waktu masih muda habis kuliah itu saya punya punya usaha sendiri Pak. Usaha sendiri. Ternyata dengan mengandalkan kekuatan saya, kepintaran saya, ketekunan saya berkembang dengan pesat. Haleluya. 5 tahun kemudian itu saya punya karyawan lumayan banyak. Di situ suatu hari didatangin seseorang, masih anak muda, kurang lebih umurnya di bawah 30 kayaknya, kurang lebih. Dia menyampaikan satu bungkus kantong plastik bahwa Bapak suatu saat Bapak baca-baca. Saya ngerti itu mungkin pesannya apa saya nggak ngerti. Tapi saya selama lihat itu, saya melihat waktu sore itu saya buka, itu adalah Alkitabnya orang Kristen. Alkitab orang Kristen itu tersebut yang warna emasnya itu sudah luntur Pak. Itu Alkitabnya. Jadi udah nggak jelas, udah luntur sebagian. Jadi di situ saya simpan kitab tersebut di atas lemari. Bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun saya simpan. Di situ saya tidak tertarik. Karena memang saya masih mudanya agak sedikit ekstrim ya ke agama saya yang dulu ya. Bahkan saya kalau ada teman-teman yang dari Kristen pun saya olok-olok. Walaupun satu mobil suka berdebat Pak. Iya. Luar biasa. Walaupun makan satu meja kadang-kadang berdebat. Di situ saya dengan usaha saya dengan berkembang pesat, saya selalu mengandalkan kepintaran saya, kekuatan saya. Tuhan saya nggak mengandalkan, karena saya merasa kalau saya bekerja keras, punya kepintaran, punya pengalaman, saya bisa berhasil. Di situ pikiran saya. Ternyata saya sudah waktu itu umur sudah menginjak 58. 58 itu saya bermimpi. Bermimpi itu saya ada di pertigaan jalan. Di kampung saya itu ada jalan provinsi lurus, sebelah kiri belok tempat saya itu, di kampung saya itu ada tanjakan. Saya ada di pertigaan jalan tersebut. Jadi kalau saya mimpi itu seakan kenyataan. Saya ada batu lori yang untuk dorong-dorong barang itu yang masih baru belum saya pakai. Di situ saya melihat kok ada Alkitab saya di tengah jalan di pertigaan itu. Yang saya tahu ciri-cirinya, yang saya lihat. Terus saya ambil, naikin lori, kemudian saya dorong sedikit agak berat, tapi sampai ke atas Pak. Sampai ke atas itu terus ketemu ibu saya yang sudah meninggal. Dia bilang, buat apa kamu bawa gituan? Saya bilang, iya ibu, siapa tahu suatu saat bermanfaat buat saya. Gitu saya jawab begitu, hilang. Saya merasa ngos-ngosan waktu itu. Di situ saya mulai ada pergumulan. Apa ini panggilan, ada apa gimana? Saya juga karena memang saya sibuk. Sudah itu berlanjut sampai COVID, kena Delta saya Pak. Hampir udah nggak ada yang rumah sakit yang terima. Akhirnya saya pasrah di rumah aja. Ternyata dengan 10 hari saya baik. Sudah baik, tidak sampai di situ Pak.
Umur saya ini sekarang udah 61, kemudian 61, saya tiap pagi bangun tidur, Pak. Hmm. Saya belum nginjak di lantai, itu ada suara mengatakan, kamu kalau meninggal mau kemana? Hmm. Itu tidak berlaku satu hari. Tiap pagi saya bangun, mau bangun jam 4, jam 5, jam 6. Itu suara tuh ada di kuping saya. Hmm. Suaranya yang jelas banget lembut. Tidak menegur, tapi mengingatkan, Pak. Hmm. Nah, di situ saya mulai berpikir, kok bisa ada sambung menyambung begini? Ilhamnya begitu ya? Hmm. Nah, di situ saya mulai. Saya dulu kan YouTube-nya orang Kristen saya nggak mau lihat. Ya. Di situ saya kebetulan malam itu saya sendiri. Saya sandar di tempat tidur. Saya coba iseng lihat YouTube-nya orang Kristen. Hmm. Itu ada hamba Tuhan kebetulan dari Jakarta juga yang cukup terkenal membawa lagu penyembahan. Hmm. Nah, disitulah saya duduk tersandar itu tanpa sadar saya nangis, Pak. Kurang lebih itu setengah jam itulah saya nangis. Hmm. Kok begitu saya kok rasanya plong ya. Segala sesuatu plong rasanya, badannya nggak ada beban sama sekali. Nah, di situ saya udah percaya bahwa ini adalah panggilan. Panggilan, Ya. betul. Panggilan, saya bilang saya udah merasakan karena ada sentuhan Roh Kudus kemungkinan ya. Nah, saya di situ udah mulai percaya. Yang saya sesalkan, saya mau dibaptis itu saya datang 2 gereja ditolak. Ketika dibaptis, Mau datang, katanya kamu masih TK aja belum udah mau dibaptis katanya kan. Kami udah SMA katanya kelasnya. Jadi saya juga nggak kecewa, Pak. Biasanya suatu hari 2 gereja tolak. Tapi saya ada insting waktu di YouTube saya lihat ada satu gereja yang di Sunter. Ya. Di situ Sunter, saya di situ hubungin adminnya. Ya coba kamu datang dulu beribadah hari Minggu, konseling dulu dengan gembalanya, Betul. bagaimana hasilnya, kemudian bisa dilakukan. Saya karena saya udah tekad, Pak, pagi-pagi saya berangkat. Dari saya ke tempat ke Sunter itu 1 jam lebih, Pak, bawa mobil sendiri. Di situ saya mulai beribadah hari Minggu. Pertama hari Minggu itu beribadah, sudah ibadah itu dipanggil gembala, kita konseling satu ruangan, termasuk ada berapa pendamping juga. Di situ Bapak dia melihat saya sudah dipanggil, kamu harus cepatnya dibaptis, ya kan? Oke, saya bilang Bu, saya terima. Kalau Bapak berkenan, minggu depan tuh ada 5 orang yang satu rombongan yang mau dibaptis, ya kan? Oke, minggu depan saya datang. Kita habis ibadah, sorenya dibaptis. Ternyata yang 4-nya gagal, Pak. Tinggal saya sendiri, Pak. Di situ saya dibaptis sendiri dengan tiga pendeta. Di situ saya merasakan luar biasa. Di situ saya sudah dibaptis itu, lahir baru itu, waduh makin enak, makin seger ya. Rasa ngebu-ngebunya itu untuk melayani Tuhan tuh ada. Ada, betul. Di situ saya baru 2 bulan di sana karena saya aktif, ditabiskan jadi pelayan, Pak. Pelayan. Jadi kalau ada gembala mau ke pemulung, mau ke orang tua jompo, orang buta, penjara, saya ikut semua. Nggak pernah, karena saya jadi saksi, Pak. Ya. Saksi. Di situ saya mulai aktif. Tapi disitulah letak kebesaran Tuhan Yesus untuk mematangkan iman saya, Pak. Saya kemarin 2012 saya baptis, bulan April, bulan Agustus, September itu saya September 2012 dikasih pergumulan luar biasa. Saya kenapa saya bilang pergumulan luar biasa?
selama saya masih kecil sampai umur udah lansia begini, saya belum pernah masuk rumah sakit, Pak. Mm-mm. Begitu saya diundang keluarga saya di PIK, saya bilang kok habis makan nggak enak ya. Di situ kamu mau sakit nggak? Saya bilang saya mau kemana? Cari deh rumah sakit yang enak, saya bilang, yang lebih apa? Katanya mau gugus ada, saya nggak mau, saya bilang. Karena kakak saya meninggal di situ, saya terumah. Akhirnya dapat rumah sakit, masuk IGD. Begitu dicek, luar biasa Pak, bisa komplikasi Pak. Jadi jam itu pun dimasukin ke tabung itu yang apa? Yang cek itu yang ditabung itu Pak. Apa namanya, Pak? Lupa saya. Kayak apa yang scan ya, CT scan ya Pak ya? CT scan. CT scan ya? Iya, CT scan. Gitu. Dari dibilang Bapak ini ada stroke, jantung, penyumbatan, harus masuk ICU. Harus Kata tanda dia tangan. itu. Kalau enggak saya nggak berani, dokter bilang. Om Romi saya bilang, ya oke, saya terima aja karena memang medis yang kita utamakan ya waktu itu ya. Saya masuk ke ICU Pak. Selama ICU 2 minggu, karena kabel-kabel ini di dada semua, terus saya nggak suka banget, dan makan juga cuman dibolehkan masuk yang jaga pagi sama sore, nggak boleh masuk. 2 minggu itu saya karena nggak bergerak itu kaki pun kaku-kaku semua. 2 minggu kemudian saya dirawat di Bangsar biasa selama kurang lebih 3 minggu. 3 minggu kemudian kaki udah nggak bisa jalan Pak, kaku. Katanya ini sarafnya semua kena semua lagi. Saya ditanganin 4 dokter, jantung, saraf, internis, ortopedi. Di situ saya jadi kalau pulang karena tempat saya jauh, difasilitasin gereja, 1 kamar saya boleh pulang ke gereja. Ya. Belum gereja, saya tidur di situ supaya ngontrol gampang. Di situ saya mulai makin saya berpikir, kok bisa terjadi begitu ya? Sakit ini bukan terjadi 1 hari 2 hari Pak. Itu berlangsung 5 rumah sakit Pak. Dari rumah sakit Jantung Harapan Kita, rumah sakit Jakarta, Jantung Jakarta, Fatmawati. Itu sudah masuk, saya ICU udah kurang lebih 10 kali Pak. Dan perawatan jalan itu kurang lebih ada 20 kali. Di situ saya kemana-mana digotong. Digotong paling kalau nggak tuh ada sedikit bisa pegangan kursi roda. Berat badan itu saya dari normal saya itu 100 kilo, tinggal 55 Pak. Tinggal tulang. Saya terakhir selalu berdoa dengan Tuhan Yesus sembuhkan saya. Ya kan? Ternyata suatu hari saya melihat YouTube di Amerika, nggak tahu di Amerika di mana saya lupa. Ternyata berdoa tuh bukan minta kesembuhan Pak. Dia bilang yang harus dia minta adalah berucap syukur. Betul. Nah di situ saya mulai berubah. Apapun terjadi saya berucap syukur. Saya nggak takut mati, saya nggak takut dipanggil Tuhan hari itu, saya nggak takut Pak. Saya ucap syukur. Saya bilang, terakhir saya masuk ICU, saya bilang, Tuhan Yesus, memang kamu ingin pakai saya untuk kemuliaan namamu ya Tuhan Yesus. Amin. Saya ikutin. Kalau mau dipanggil, tolonglah Pak Tuhan Yesus, saya ingin di sisimu. Itu yang saya doa. Jadi selama perjalanan hidup kesakitan saya sakit itu, saya selalu berdoa demikian. Mau pagi saya mau nggak bisa makan, nggak bisa tidur, saya ucap syukur, bersyukur. Ya. Karena tekanan darah saya itu maksimal itu Pak, paling tinggi itu 55/40 Pak.
Jadi kalau sedikit bergerak tuh kita udah apa? Udah kayak ikan koki, ngos. Ngos-ngosan ya, Pak. Iya, udah nggak bisa apa-apain, Ah, Pak. betul betul betul. Di situ saya yakin, saya waktu sakit itu ada satu pendeta yang memang dari pendeta dari gereja saya juga dari New Zealand. Mm-mm. Hadir, saya bilang, saya mau ketemu, saya bilang, bisa nggak? Oh dia udah mau berangkat. Kalau mau ketemu bisa nanti di hotel itu yang di dekat airport katanya. Mm-mm. Saya suruh adik saya jemput, ketemu situ ngobrol-ngobrol-ngobrol. Mm-mm. Dia kasih satu ayat nubuatan Yesaya, nggak tahu saya lupa berapa, bahwa Mm-mm. kamu akan diperpanjang umur 15 tahun. Mm-mm. Di situ saya yakin juga dengan kata-kataan beliau, ya, kamu mau dipakai Tuhan, kamu diperpanjang umur 15 tahun. Terima kasih Bapak. Lama sih, hampir 2 jam lah kita ngobrol-ngobrol sebelum dia naik pesawat. Di situ saya makin kuat, iman saya makin kuat, makin kuat. Dan anehnya Pak, saya dalam perawatan obat jalan ini, saya walaupun kaki nggak kuat, saya masak sendiri Pak. Masak sendiri. Apa yang suka, saya masak. Memang Masak. dari kecil saya suka. Ya, Ah. saya suruh beli nih, beli ikan ini, bumbunya ini, saya masak sendiri di depan kuali. Di situ saya mulai ada kesehatan sedikit. Tapi jantung saya itu kira-kira 1 bulan yang lalu saya ngontrol terakhir. Dokter sudah mengatakan, Bapak, jantung Bapak cuman kemampuan begitu lagi, udah nggak bisa diapa-apain lagi Pak ya. Mm-mm. Cuman kemampuan 70 maksimal per 50, 55, kadang 40 udah ngos. Mm-mm. Dia bilang udah sanggup segitu aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain karena minum obat tuh satu hari itu saya minum tuh 13 tablet. Mm-mm. Nah, dengan saya rutinitas saya makan dengan herbar-herbar itu yang saya suka. Saya badan saya udah mulai tumbuh nih, Pak. Mm. Dalam 1 bulan ini saya gemuk 7 kilo. Jadi dari 55 naik lagi 60, sekarang 67, sekarang 70, Pak. Mm. 70. Di situ terakhir saya ngontrol lagi minggu kemarin. Dokter kaget, Pak. Saya kok rasanya tangan saya nggak bisa digenggam biasa begini, nggak bisa digenggam, kaku. Kok bangun tidur rasanya enak. Iya. Rasanya enak sekali. Kaki juga udah nggak sakit. Itu mukjizat yang tidak terbantahkan. Mm. Di situ saya dengan darah hari itu saya ngontrol itu 120/80, Pak. Mm. Biasa kalau bawa mobil saya nggak berani bawa mobil, sekarang saya bawa mobil berani. Berani sih Dan orang muka Maya. saya dulu kayak vampir, Pak. Pucet sekali. Sekarang Pucet gitu, kelihatan Pak, ya? ada darahnya. Iya, Segar, sekarang kelihatan segar darahnya agak mengalir, Pak ya. Betul segar. Agak mengalir. Saya bilang, Mm. dan napas saya juga kalau mau jalan ke mall dulu 50 meter udah nggak bisa. Mm. Sekarang 200-300 meter bolak-balik nggak ada masalah. Ya. Itu tuh dengan berapa hari itu mukjizat Tuhan tuh, Tuhan Yesus tuh bisa kejadian begitu. Saya kalau di logika tidak masuk. Tapi itulah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Yes, betul Pak. Yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu, betul. Betul. Silakan Pak. Iya betul Pak. Nah, di situ saya sampai hari ini saya masih bisa beraktivitas. Saya bersyukur sekali. Apapun yang diberikan Tuhan Yesus, kebaikanmu itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Yes, betul. Ternyata ada mengatakan kalau dikasih 5 miliar satu rumah 5 miliar sama uang itu 5 miliar, boleh nggak kamu mengikat Tuhan Yesus? Saya bilang saya nggak bisa. Karena uang itu saya bisa cari. Kenapa? Uang itu tidak segala-galanya, Pak. Betul. Kenapa saya bilang nggak segala-galanya? Saya sakit itu, Pak. Orang ke Singapura, ke Penang nggak baik. Hmm. Saya dengan kekuatan doa ini
bisa mengubah saya, gaya hidup saya. Dulu saya kalau di apa di namanya kehidupan malam itu Pak, dengan teman-teman yang satu profesi, karena Hmm. sama-sama pengusaha, di situ juga agak ekstrim Pak. Disitulah yang saya katakan. Dengan demikian segala yang dibentuk yang kedagingannya itu hilang, merokok hilang, minuman hilang. Sampai Haleluya. hari ini keinginan daging saya hilang, Pak. Mm-mm. Nggak tertarik. Itu perubahan yang kita rasakan, kita 180 derajat. Mm-mm. Di situ saya mulai berpikir, hari ini saya diselamatkan Tuhan Yesus. Saya ingin memuliakan namamu ya Tuhan Yesus. Bagaimana caranya pun akan saya lakukan. Kenapa? Amin. Apapun saya miliki di dunia ini, tidak ada yang terbaik untuk keselamatanmu untuk saya di akhirat. Amin. Amin. Nah, di situ saya mulai. Makanya saya bilang saya suka, kenapa? Karena saya di gereja, saya merasakan kalau kita belajar firman tuh hanya dapat 2-3 firman. Mm-mm. Saya suka sekali room Kristen yang bawa firman itu. Mm-mm. Saya suka sekali. Karena pengalaman room ini yang saya katakan termasuk room Pak Oki juga di situ luar biasa. Bawa firman. Makasih, Pak. Karena saya kalau mau belajar pun saya ada berapa hamba Tuhan yang itu sampai kalau orang-orang berdebat saya nggak mau Pak. Seperti itu yang seberang, apalagi yang orang-orang konyol itu, saya nggak mau. Di situ lah, Pak. Aku mau tanya sedikit sama Bapak ya. Ya boleh. Apa Pak perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Bapak baik secara emosional atau masalah lainnya dari agama yang sebelumnya dan sekarang Bapak memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yang saya rasakan itu emosional itu dulu bahasa binatang itu, kebun binatang itu suka keluar Pak. Kalau sekarang itu kayaknya ada satu tuntunan ya Pak ya, nggak sembarang kita ucapkan, nggak sembarangan. Jadi ada suatu penekanan bahwa yang boleh diucapkan itu apa. Jadi disitulah yang saya rasakan, saya bilang 180 derajat saya berubah. Kenapa? Apa yang kita lakukan sesuai kehidupan Tuhan Yesus itu contoh yang terbaik. Kenapa? Kalau kita tidak berbuah hidup ikut Tuhan Yesus, nggak ada gunanya Pak. Betul. Iya, saya nggak ada gunanya. Karena disitulah saya melihat saya ada perubahan. Kenapa? Orang akan melihat tinggal laku saya Pak. Ya kan? Tinggal laku kita, kebaikan kita. Kebaikan sih mungkin tiap hari manusia punya ada kebaikan. Tapi kehidupan kita sehari-hari ini bagaimana dia kita bertingkah laku itu bagaimana, itulah yang dicontoh Pak. Oke. Ya. Tapi Pak Willy sampai sekarang masih berobat jalan, Mbak? Makanya saya juga bingung. Dokter bilang kok bisa bagus ya? Dia dokter bingung ini. Jadi saya hanya minum Helbar biasa aja udah. Itu, tapi kesehatannya udah pulih ya, dan wajah Bapak pun segar kelihatannya. Itu. Iya, segar loh wajah dulu Bapak kemarin itu. 2 minggu yang lalu ada teman datang, saya masih pucet Pak. Iya. Makanya sebenarnya ini yang luar biasa Pak. Oke, dalam 2 minggu itu bisa berubah total. Iya, Dari luar biasa. dari tekanan darah itu paling 70/55 itu udah bagus banget. Sekarang udah 120/80, 122/79. Luar biasa itu ya. Itulah mujizat Tuhan itu kayak Tuhan kita itu berkuasa di atas segala penyakit, berkuasa atas apapun, Mbak. Itu. Iya betul. Dan satu contoh lagi, seperti yang saya bilang tadi di awal, Pak. Bapak mau tahu nggak? Bapak mau melihat secara langsung nggak kalau nama Tuhan Yesus itu berkuasa? Di saat Bapak kesaksian di atas, yang di bawah roh-roh jahatnya bergelora, kejang-kejang, ngamuk-ngamuk, Pak. Itu nama Tuhan Yesus itu bekerja, Pak. Karena apa, Pak?
Roh-roh jahat yang ada di dalam diri mereka yang berkomentar negatif itu Pak sedang bergelora. Itu panas dia mendengarkan kebenaran. Itu Pak, itu nama Tuhan Yesus itu Pak luar biasa. Itu. Karena gini Pak, saya bukan bukan jelekin apa gimana ya. Karena kan yang berkuasa itu Tuhan Yesus. Selain Mm-mm. Tuhan Yesus itu adalah pengaruh si jahat, Pak. Si jahat itu udah jadi pemimpin mereka. Yes, karena di dalam Alkitab pun sudah tertulis Pak nubuatan tentang itu. Ada. Ada ya? Ada Pak. Itu saya aja nggak mau buka Pak. Kalau saya buka nanti di dalam suatu apa itu lupa saya. Nanti saya bisa dibilang ini Pak, nanti bahaya Pak. Ada nubuatannya Pak. Nanti mereka kejang-kejang Pak, panas kalau saya bacakan Pak. Itu. Tapi di dalam Alkitab tertulis Pak ya nubuatan tentang nabi-nabi palsu itu ada. Ada Pak. Oh iya, saya tahu Pak. Ah, Saya tahu Pak. Saya tentang tahu. nabi-nabi palsu itu ada Pak. Ada, saya tahu, Itu saya tahu. nubuatannya. Itu tertulis di dalam Alkitab yang saya tidak menyenggol manapun ya. Itu tertulis di dalam Alkitab. Iya, Itu. betul betul. Jadi saya tidak menyenggol agama manapun. Silakan Pak dilanjutkan Pak. Ya saya patokannya itu aja Pak. Kalau Ah, untuk kehidupan hidup normal itu tidak melanggar firman Tuhan yang 10 perintah Tuhan tuh Pak. Yang ya utama Pak, dulu Pak. betul. Di situ dulu. Nanti kita baru cari ke ayat ini yang Matius 6 ayat 33 ya. Cari dulu Ah, kerajaan surga ya betul betul betul. dan kebenarannya, ya kan? Itu ada dua Ah, penekanan Pak, situ Pak, mm, ya kan? mm. Kan kalau kita sudah nyari kerajaan surga, semua akan ditambahkan buat kita. Ya. Ah, ah. Nih, Pak, daripada jadi framing yang tadi saya tidak bacakan sebenarnya ada dua ayat Alkitabnya, Pak. Yang satu itu ada di Yeremia, tapi kalau yang Yeremia itu saya bacakan, Pak. Kejang-kejang nanti yang di bawah, Pak. Saya akan bacakan yang di Matius 7 ayat 15 sampai 29 aja, Pak. Waspadalah Ya. terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Di dalam Matius 15 tertulis seperti itu Pak. Ada satu ayat lagi Pak di dalam Yeremia. Wah itu kalau saya bacakan Pak kejang-kejang. Iya, betul Pak. Saya memang makanya saya kalau ada waktu tuh saya kalau ini kan saya dari ini saya dari Cibubur. Bawa mobil baru pulang, ya. Baru pulang. eh saya ada waktu selalu saya buka channel-channel yang ada firman-firman yang baik buat kita. Ya, Kenapa? ya. Kalau di situ firman itu adalah timbul dari pendengaran. Kalau kita nggak dengar firman Ah, satu hari, Pak, rasanya nggak enak, Pak. ya betul betul. Itu. Dan kalau sempat itu saya juga belajar untuk itu Pak. Luangkan waktu kita itu 15 sampai 30 menit benar-benar kita baca firman Tuhan, Pak. Jangan acak-acakan, maksudnya kalau Bapak mau mulai dari perjanjian baru, Bapak habiskan dulu perjanjian baru, setelah itu Bapak mulai lagi dari perjanjian lama itu. Tapi tiap hari luangkan waktu kita 15 sampai 30 menit untuk baca beberapa ayat, Pak. Tidak perlu banyak, yang pasti gini, mau satu perikop yang pasti kita ngerti. Itu. Iya, Yang iya Pak pasti Ki. kita ngerti. Tidak perlu kita baca sampai 10 ayat, 10 perikop, tapi kita nggak paham. Kita baca satu perikop aja. Itu. Jangan bawa itu nanti, wah, saya bukan lagi menyenggol apa-apa. Itu tertulis di dalam kitab saya dan saya berhak membaca ini. Matius 15. Matius 7 ayat 15 sampai 29 saya bacakan yang ayat 15-nya aja. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Itu tertulis di dalam Alkitab, saudaraku. Itu tertulis di dalam Alkitab. Jadi saya sedang tidak ini ke siapa-siapa. Silakan kalau mau kejang-kejang, kejang-kejang lah. Itu ya kan. Ah, ah. Betul. Terus Pak Oki, saya mungkin ada saran sedikit Pak Oki. Boleh, Kalau silakan Pak. kan tadi ada Mbak yang jadi saksian tuh Pak. Karena dia baru di Kristen Ah, dan ah. juga mungkin tentang Kristenan juga dia mungkin saya selama sakit saya kan mendengar firman saya tahu mana sih ruangan yang Ah, harus kita batasin, mana sih yang kita boleh dengar, kita nggak boleh ini. Kenapa? ah. Dia kalau masuk yang gurundar-gurundar gitu Pak, nanti mudah terpengaruh Pak. Mm.
Makanya Maka saya tahu, sarankan. Silakan, silakan. jangan. Saya pribadi, saya tahu pembedaan tuh. Apalagi mungkin ya di situ juga ada perdebatan juga tentang iman Kristen sendiri. Saya juga nggak setuju. Kenapa? Kita dalam satu tubuh Kristus terus harus akur semua. Kalau memang masih Tuhan Yesus ada anak Allah, Mm-mm. itulah yang kebenaran Kristus itu loh. Betul, betul, Nanti betul. dibilang Yesus dibilang Bapak, repot juga nanti kita, Pak. Ah, Maka saya sarankan mereka sebelum berkomentar atau bersaksi segala itu, orang-orang yang di Kristen itu dengar dulu, belajar iya. di bawah. Betul, betul, betul. Itu, Pak. Nah, ini banyak teman-teman yang minta ya ayat-ayatnya. Ini ada juga di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ketiga. Guru palsu mengajarkan ajaran lain dan tidak sesuai dengan perkataan sehat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ada juga teman-teman boleh catat ya, Yeremia 14 ayat 14 sampai 16, Yeremia 27 ayat 14 sampai 15, 1 Timotius 6 ayat 3, Titus 1 ayat 9, Roma 16 ayat 17 sampai 18. Banyak sekali teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Itu dia. Ini ada Nah, lagi yang ini, Pak, yang di Yesaya 29 ayat 12 13, Pak. itu jangan dibaca Pak, yang itu Pak, yang menunjukkan tempatnya jangan dibaca. Ada, saya tahu itu Pak. Itu kalau dibaca kejang-kejang mereka di bawah Pak. Gitu. Ada yang menunjukkan tempat juga ada, tapi jangan dibacakan Pak. Biarkan aja. Kecuali itu ketika saya di dalam ranah diskusi tidak masalah, saya bawakannya aja Pak. Sekarang saya di Iya. luar konteks ranah diskusi. Mereka tidak ada. Nanti kita dikira monolog gitu Pak ya. Karena mereka lagi mau cari remis Pak. Itu karena Ya, kejadian betul. si Ratu Entok itu. Ya, betul. Oke lah, Pak Willy, terima kasih banyak ya Pak, udah bersaksi di atas, luar biasa kesaksian Bapak sangat memberkati room ini sekali, sangat memberkati teman-teman yang di bawah. Terima kasih Bang Am, sangat memberkati tuh teman-teman yang di bawah. Semoga kesaksian Bapak ini bisa menguatkan orang-orang yang mendengarkannya terus kuat di dalam iman. Satu lagi, semoga Bapak cepat dipulihkan. Saya yakin dan percaya kita punya Tuhan yang berkuasa di atas segala penyakit dan Tuhan akan memulihkan Bapak. Saya yakin dan percaya itu. Mungkin gini ya teman-teman ya. Sebentar saya akhiri live streaming yang di YouTube dulu sebentar ya. Biar kita bisa sambil dengarkan musik. Oke, yang di YouTube sudah off. Sebentar teman-teman. Saya open yang di YouTube dulu. Oke, kita akhiri di dalam doa ya Pak ya. Boleh saya pimpin doa untuk Bapak kalau Bapak tidak keberatan ya. Ya, silakan Pak Oki. Sebentar ya Pak ya. Lupa saya hidupin ini. Sebentar. Bapak asal mana Pak kalau boleh tahu Pak? Kenapa Bu, Pak? Hah? Kenapa? Bapak asalnya mana? Saya Babel, Pak. Oh. Jauh ya. Oke. Sebelum kita akhiri, kita rendahkan diri kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai live kami dari awal dan hingga berakhirnya Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa Tuhan. Dari Pak Willy dan dari saudari kami. Tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Seperti apa yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan, secara pribadi kami berdoa Tuhan untuk saudari kami yang kurang lebih 5 bulan ini baru menerimamu Tuhan di dalam kehidupannya. Berkati dia Tuhan Yesus. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati anaknya, berkati suaminya Tuhan Yesus.
Berkat kebaikan Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Rancangan Tuhan, rancangan yang indah di dalam kehidupannya. Pakai dia Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Pakai dia untuk menjadi saksimu di dalam kehidupannya Tuhan. Kami yakin dan percaya rancangan Tuhan, rancangan yang indah di dalam kehidupan saudari kami. Tuhan, apa yang menjadi pergumulan saudari kami Tuhan Yesus untuk kedua orang tuanya. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menjawab doa saudari kami di waktu yang tepat. Seperti apa yang tertulis Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, satu orang diselamatkan, seisi rumah pun diselamatkan. Kami yakin janji Tuhan ya dan amin di dalam kehidupan. Tuhan pada malam itu, pada sore ini juga kami berdoa Tuhan untuk Pak Willy Tuhan Yesus. Dia pernah meninggalkanmu di dalam kehidupannya Tuhan. Tapi dia kembali memilihmu Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan mengizinkan Pak Willy menghadapi segala ujian yang ada di dalam kehidupannya. Supaya dia lebih mengenal Tuhan yang benar. Supaya dia lebih mengenal kalau Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Pak Willy di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus mengasihi Pak Willy. Tuhan, apapun yang menjadi usaha Pak Willy, Tuhan berkati. Berkat kebaikan Tuhan nyata di dalam kehidupan Pak Willy. Supaya Pak Willy boleh menjadi saksi Tuhan. Pak Willy boleh menjadi garam dan terang dunia di dalam kehidupan Pak Willy. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Willy Tuhan. Yang sedang dalam keadaan sakit. Tapi kami yakin Pak Willy sudah disembuhkan Tuhan. Mujizat kesembuhan nyata di dalam kehidupan Pak Willy. Bilur-bilur kesembuhan Tuhan nyata di dalam kehidupan Pak Willy. Kami yakin Tuhan Yesus, kami punya Tuhan yang berkuasa di atas segala penyakit. Kami punya Tuhan yang berkuasa di atas segala hal. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di live chat, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, yang sedang dalam pergumulan, baik dalam masalah ekonomi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, kami sepakat yang pada sore ini berdoa Tuhan Yesus. Tuhan akan menjawab doa mereka, Tuhan akan menjawab pergumulan mereka di waktu yang tepat. Karena rancangan Tuhan, rancangan yang indah di dalam kehidupan kami semua. Untuk saudara-saudara kami yang terbaring lemas Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, baik yang di live chat Tuhan, yang sedang dalam keadaan sakit, bilur-bilur kesembuhan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Mujizat kesembuhan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai kami anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya apa yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi bertekuk lutut menyembah dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang menjatuhkan iman kekristenan, bahkan menghujat-Mu Tuhan, ampuni mereka. Sadarkan mereka Tuhan, tutup pintu hati mereka Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kami, kasihilah musuhmu dan doakanlah orang yang menganiayamu. Pada sore ini kami berdoa untuk mereka Tuhan Yesus. Ampuni mereka. Berkat kebaikan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Kami punya Tuhan yang mengasihi, kami punya Tuhan yang mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar lagi kami ingin berpisah Tuhan, dari live ini kami ingin end live Tuhan. Berkati kami di dalam segala aktivitas kami Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di tangan-Mu Tuhan. Bukan diri kami yang kami andalkan, bukan kekuatan kami yang kami andalkan, tapi Tuhan Yesus yang kami andalkan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin Pak. Terima kasih. Kesaksian yang sangat luar biasa, memberkati sekali. Terus kuat di dalam iman. Semoga Bapak cepat dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak ya Pak ya. Amin, amin Pak. Buat teman-teman yang di bawah juga terima kasih banyak yang udah support, yang udah tap-tap layar, yang udah typing. Teman-teman dari Muslim terima kasih banyak juga. Kalau ada kata-kata saya dan Pak Willy yang menyakiti perasaan kalian,
menyakiti hati kalian, untuk teman-teman yang muslim, secara rendah hati saya meminta maaf, tidak ada maksud saya untuk menyakiti hati kalian. Ya, buat teman-teman terima kasih banyak. Besok kita akan live lagi. Shalom untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore Pak Willy, selamat sore teman-teman Ya, yang di bawah. selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin.